Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu mengatakan, terdapat banyak kendala saat akan membebaskan lahan untuk pembangunan IKN. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menurutnya perlu dilakukan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ditemukan kendala berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan sektoral yang membatasi ruang gerak dalam proses pelaksanaan persiapan dan pembangunan tahap 1, ujar Nyoman sebagaimana dilansir siaran pers Otorita IKN pada Senin, 18 September 2023. Nyoman melanjutkan, proses pembahasan perubahan UU IKN sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Saat ini pembahasan menyasar daftar inventarisasi masalah, DIM, atas 9 pokok perubahan UU IKN yang sudah direncanakan sebelumnya. 9 pokok perubahan yang dimaksud yakni luas dan batas wilayah, tata ruang, pertanahan, pengelolaan keuangan, barang milik negara, barang milik otorita, dan pembiayaan, kewenangan khusus, pengisian jabatan pimpinan tinggi, JPT, pratama non-PNS di Otorita IKN, penyelenggaraan perumahan, jaminan keberlanjutan, dan pemantauan dan peninjauan. Pertama, untuk kewenangan khusus dilakukan penguatan kedudukan Otorita IKN dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, 4P. Kedua, terkait pengelolaan keuangan, barang milik negara, barang milik otorita, dan pembiayaan, pengalihan kedudukan Otorita IKN sebagai pengguna anggaran menjadi pengelola anggaran memerlukan pengaturan yang jelas bahwa terdapat masa transisi dalam pengalihan kedudukan di atas, dan sejak Otorita IKN berkedudukan sebagai pengelola anggaran barang. Ketiga, terkait pertanahan, pelepasan hak pengelolaan di IKN bertujuan agar hak atas tanah, HAT, di IKN dapat diberikan di atas tanah negara guna memberi kepastian hukum terkait status pertanahan. Keempat, terkait pengisian JPT pratama non-PNS di Otorita IKN dibutuhkan kombinasi antara birokrat, PNS, dan non-birokrat, non-PNS, untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan 4P oleh Otorita IKN. Kelima, terkait penyelenggaraan perumahan dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan hunian, diperlukan pengaturan lex spesialis yang mengatur pelaku usaha yang memiliki kewajiban hunian berimbang di dalam wilayah IKN melaksanakan hunian berimbang sesuai Rencana Desain Tata Ruang, RDTR, IKN, ke-6. Terkait luas dan batas wilayah, wilayah Pulau Balang dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Area permukiman yang terpotong perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN agar tidak terjadi konflik sosial dalam wilayah permukiman akibat pengelolaan yang terpisah dalam satu area. Ketujuh, terkait tata ruang diperlukan ketentuan yang menegaskan bahwa setiap bidang tanah di wilayah IKN wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang. Kedelapan, terkait jaminan keberlanjutan kepada investor bahwa kegiatan pembangunan IKN akan terus dilaksanakan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai, tegas Nyoman. Terakhir, terkait pemantauan dan peninjauan, saat ini pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan pelaksanaan Pemdasus IKN belum diatur secara eksplisit dalam UU IKN.